Oke, ya, halo guys, selamat malam untuk semua. Perkenalkan, nama gue Vido dari salah satu mahasiswa Universitas Podomoro, dan gue di sini pengen belajar gitu loh tentang brand atau branding sama temen gue yang sudah handal nih di dunia perbisnisan gitu kan, perbisnisan duniawinya dia handal. Ayo, Enrico, silakan perkenalkan diri lo kok. Halo, selamat malam. Nama saya Enrico dari Universitas Podomoro juga ya. Sini kita belajar bareng-bareng ya. Belum terlalu handal juga saya. Iya. Oh, untuk teman-teman yang dengerin video ini siang, pagi, sore, ya terserah lah. Pokoknya di sini sekarang kita malam ya kok. Iya. Oke kok, nggak usah lama-lama. Gue pengen nanya nih, apa sih tuh brand atau apa sih tuh branding tuh gimana sih menurut lu kok gitu? Oke, jadi penjelasannya dulu ya. Secara teori brand itu adalah nama atau istilah dari produk atau jasa yang berbentuk gagasan jati diri. Jadi brand itu merupakan identitas, ya. Layaknya setiap orang memiliki identitas. Nah, kalau branding itu apa sih? Branding itu dalam simpelnya sih sebenarnya proses untuk mencari identitas itu ya. Kayak yang disebut branding. Proses dari pengembangan suatu organisasi untuk menentukan identitas dari organisasi tersebut. Dalam pengaplikasiannya, rancangan tersebut harus dikombinasi agar produk atau jasa yang dijual dapat membedakan dengan produk kompetitor. Ya, jadi saat proses branding itu juga kita mencari perbedaan kita. Kayak lu sama gue, karakteristik kita berdua pasti ada yang beda. Iya, benar. Jadi sebenarnya branding itu melihat ke dalam organisasi kita atau perusahaan kita. Balik lagi, mau itu dari sisi produk atau apapun lah yang kesan yang ingin kita sampaikan, pasti ada perbedaan dengan kompetitor kita. Nah, itu namanya branding. Berarti gampangnya itu brand itu lebih kayak istilah, nama, sama identitas. Dan kalau branding itu sendiri itu adalah proses gimana cara ngegedenya gitu ya guys? Iya, benar. Oke. Ya, tapi kalau dari perkataan lu ini gue tuh nangkepnya dari contoh sinyal di Indonesia lah atau provider. Ya, misalkan kita pakai kartu HP nih, kan ada Telkomsel, ada Tri, ini contoh gitu loh misalkan. Nah, kalau Telkomsel itu lebih nekenin kualitas, kayak kita di tengah hutan aja bisa dapet sinyal gitu. Jadi kayak di daerah-daerah pelosok juga dapet sinyal, terus internetnya masih kenceng, hampir semua tercover lah gitu loh. Tapi beda gitu loh, kayak sama Tri itu cuman di daerah-daerah besar doang, kota-kota besar sinyalnya. Tapi untuk di daerah-daerah pedalaman, pelosok, luar kota tuh jarang gitu loh dapet sinyal Tri gitu loh. Tapi Tri lebih ekonomis ya. Jadi ya gue nggak bisa bilang, tapi emang Telkomsel lebih mahal daripada Tri gitu. Bahkan gue sendiri ya, yang maksudnya justru masih ngekos gitu kan untuk kehidupan sehari-hari, pasti bakal milih Tri karena duit jajan gue kadang-kadang udah habis sob akhir tahun gitu. Jadi ya udahlah yang murah aja, nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet. Lagian gue juga di Jakarta doang gitu loh, gampangnya kan gitu. Tapi bener gak sih? Benar. Yang diomongin video di sini bener ya. Jadi Tri dan Telkomsel itu mereka memiliki brand dan keunggulan masing-masing, sangat berguna. Nah, kalau misalkan Telkomsel tidak membuat brand, kita tidak akan tahu Telkomsel ini memiliki kualitas yang bagus dan Tri harganya jauh lebih ekonomis. Makanya brand itu sangat berguna untuk menunjukkan pesan ya. Nah, oke. Salah satu lagi yang berguna itu adalah logo. Di sini banyak orang yang tidak memikirkan ya soal logo ya. Dimana logo itu tuh harus memiliki arti. Logo dalam definisi itu adalah suatu simbol yang berupa warna, tulisan, atau gambar yang mendeskripsikan identitas dari brand tersebut. Pada prosesnya pembuatan logo harus disesuaikan dengan identitas lagi ditekanin di sini. Identitas dari suatu organisasi atau pelaku bisnis itu sendiri. Salah satu contoh yang menggambarkan penjelasan ini adalah logo pada Pertamina. Logo tersebut melambangkan warna yang terdiri dari 3 warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Ketiga warna ini masing-masing memiliki artinya sendiri. Warna biru memiliki arti andal, warna hijau yang berarti sumber daya alam, warna merah berarti keuletan dan ketegasan. Warna ini berdampingan dengan nama dari tulisan Pertamina itu sendiri. Secara simbolis, logo Pertamina seperti melambangkan anak busur panah yang menggambarkan aspirasi Pertamina itu sendiri untuk bergerak maju. Nah, bentuknya yang seperti busur panah itu menggambarkan arti
Pertamina yang bergerak maju. Lancip gitu ya kalau berarti ya. Dalam kombinasi dari bentuk dan ketiga warna itu, semua bergabung dan melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala di Indonesia. Maka dari itu logo merupakan komponen penting dari proses branding itu sendiri. Tapi emang dari logo itu sendiri nggak ngasal ya kalau ya bentuknya. Istilahnya gak cuman buat keren-kerenan gitu. Bener banget. Jadi ya gue kasih tahu semuanya ke yang denger juga gitu loh. Justru gue sendiri sebagai pelaku usaha dulu salah gitu loh bikin logo kayak yang penting berarti keren. Ternyata harus punya arti gitu loh. Harus punya maksud dari logo itu sendiri. Pesan apa yang ingin disampaikan. Makanya banyak gitu loh di Instagram yang ngebahas kalau misalkan di Facebook itu sendiri Facebook lagi apa? Pertamina gitu. Pertamina itu sendiri logonya itu mahal gitu. Jadi apa ya? Kalau nggak salah nilainya sih eman gitu loh. Jadi ya gue kaget aja gitu kan denger itu semua kayak. Tapi emang gitu loh, desain itu mahal gitu ya. Jadi ya karena dia mikirin semuanya gitu loh. Jadi identitas kita tuh dikemas dalam satu gambar. Iya gitu loh. Oh iya, kalau ngomong-ngomong untuk logo nih, setelah logo kan pasti berbicara dengan proses kan. Diinget-inget kayak brand itu sendiri butuh proses tuh biar masyarakat biar pada tahu, biar pada ngerti gitu kan. Nah, gue sendiri sebagai pelaku usaha gitu ya, dulu pas awal mula jualan juga nggak rame, tapi begitu proses jalan gitu rame gitu. Tapi itu bener gak sih kok? Kayak intinya ya harus percaya proses dulu gitu loh sebelum kayak kita untuk berusaha, untuk dagang kayak ya udah nikmatin proses dulu gitu. Benar. Jadi dalam proses brand itu nggak ada yang instan ya, semuanya itu kayak contohnya Aqua. Aqua bukan dalam semalam 2 malam dia langsung menjadi terkenal. Iya sih. Nggak langsung kita kalau mau beli air mineral itu nyebutnya Aqua. Pasti butuh waktu yang lama agar diingat agar konsumen kita bisa ingat gitu. Masuk ke dalam pikirannya. Kalau mau beli air mineral, belinya brand Aqua. Iya sih. Gitu. Tapi brand itu penting, tapi butuh proses. Bener kok. Gue kayak nitip temen gue gitu kan, mau kemana gitu kan, mau beli air, nitip dong Aqua, pasti gitu kan ngomongnya kan. Jadi ya Aqua yang mana gitu kan, Aqua mereknya ada sih, padahal Aqua juga yang disebut gitu kan, mereknya banyak. Aqua yang merek yang mineralnya kagak enak gitu, misalkan kayak gitu. Ini contoh ya guys, jadi bukan mendeskripsikan sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan untuk tadi kan gue udah sedikit paham nih kok yang tentang yang dijelasin. Selanjutnya ya gue pengen minta tolong nih ajarin gue dong, tolong tentang fungsi dan keuntungan brand. Nah, tapi brand itu emang jadi faktor penentu ya sebelum lanjut ke fungsi, gue pengen nanya nih sama lu satu hal sebelum lu jelasin. Kayak emang bener ya brand itu jadi faktor penentu calon konsumen sebelum milih produk. Kayak dia pengen milih nih, tapi emang brand itu jadi calon penentu gitu. Yap, benar banget. Jadi brand di sini tuh sangat berguna untuk konsumen memilih dari antara kompetitor yang lain agar dia memilih brand kita gitu. Agar dia memilih produk kita, makanya brand itu sangat penting. Iya sih, tapi bener sih. Ngapain gue nanya? Tadi gue jelasin Telkomsel sama Tri. Iya. Gue nanya lagi. Nah, brand itu membuat konsumen merasa terkesan dan selalu teringat terhadap bisnis kita. Makanya dia menjadi faktor penentu. Gitu. Oke deh kok, next aja kok nggak apa-apa. Jelasin. Sorry. Kita langsung ke fungsi ya. Benar. Nah, selanjutnya kita bahas contoh dari keuntungan dan fungsi brand satu persatu. Dimulai dari yang pertama. Brand menjadikan identitas barang atau jasa. Dapat diperjelas fungsi brand di sini memiliki artian memberikan sesuatu pada konsumen untuk saling berhubungan. Dapat dilihat di sini merupakan contoh dari identitas dari brand Indomie. Jika kita baca penulisan Indomie ini di awal dengan makna Indo, hal ini merupakan teknik yang didekatkan kepada masyarakat yang bertujuan menyampaikan bahwa produk ini berasal dari Indonesia. Iya benar. Ya kan? Dalam kesehariannya, masyarakat terlihat bangga mengkonsumsi produk tersebut dan memiliki jiwa nasionalis jika menawarkan produk ini ke kerabat mancanegara. Tapi emang iya sih bener sih kok. Gokil sih, cuman ya
nggak bohong ya, kalian yang denger di sini pasti pada tahu loh, pasti pada nonton tuh youtuber bule yang baru nyobain Indomie first time kan ketahuan kan gitu, kepo kan. Tapi emang budaya Indonesia gitu sendiri, nama Indo itu udah kayak melekat gitu loh. Jadi kayak kebawa jiwa nasionalisnya, kayak wah itu dari Indonesia bro, bangga lu bro, nih bro Indonesia bro gitu. Tapi gue di sini sharing juga sih. Bukannya sombong apa gimana, dia sharing. Gue waktu itu sempet pernah jalan-jalan sama keluarga ke luar negeri gitu lah. Nah, gue sempet lihat tuh orang luar negeri makan Indomie gitu, tapi di-cut beda main di Indo gitu, yang langsung diseduh dulu, dimasak dulu, langsung diseduh, di-cup, langsung dimakan, jadi lebih instan. Cuman mereknya Indomie gitu loh, dari Indofood. Itu gue juga kayak langsung bangga, buset orang bule demen juga ya Indomie gitu ya, dari Indonesia nih gitu kan, asik gitu kan. Jadi kayak jiwa nasionalisme gue kayak menggebu-gebu gitu loh, from Indonesia gitu kan, kayak cuman bilang gitu-gitu doang, norak banget gitu kan. Yaudah. Nah, iya, jadi brand itu merupakan identitas. Makanya Indomie itu memiliki identitas berasal dari Indonesia, dari nama brandnya itu kelihatan gitu. Itu gunanya brand ya. Untuk nextnya ada lagi gak kira-kira kok? Nah, yang kedua nih, sekarang kita ngomongin fungsinya adalah membuat konsumen merasa terkesan dan selalu ingat terhadap bisnis kita. Untuk membuat brand yang mengidentitaskan sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan, kita sebagai pelaku usaha harus bisa mengidentifikasikan seperti apakah brand kita, kesan apa yang ingin kita sampaikan ke konsumen. Di sini kita bisa lihat dari contohnya Coca-Cola. Nah, di iklan Coca-Cola kita dapat melihat bahwa brand Coca-Cola ini membawa kesan kekeluargaan, solidaritas pertemanan dan sebagainya. Hal ini membuat penonton dalam iklan tersebut terbawa suasana yang mengharuskan membawa seserahan atau bingkisan berupa Coca-Cola ke kerabat maupun keluarga. Selanjutnya, brand biskuit legendaris yaitu Kongguan. Kongguan selalu menampilkan ciri khasnya di bagian kemasan, yaitu seorang ibu dan 2 orang anak. Dan dari tahun ke tahun sosok laki-laki itu pun tidak disorot. Secara visual, kita dapat melihat bahwa produk ini menggambarkan bahwa brand Kongguan merupakan makanan keluarga. Tidak heran jika kita merayakan hari-hari besar seperti Lebaran, tidak cukup rasanya jika kita tidak menyajikan Kongguan. Iya, tapi ngomong-ngomong itu sosok laki-laki emang dari dulu kagak muncul gitu. Gue nyari-nyari juga tuh di Instagram, diomongin, di Twitter diomongin tuh bapaknya yang punya Kongguan di mana, bukan malah gue tahu gitu kan. Tapi emang iya sih kok, kayak Coca-Cola ya. Gue kan juga sering gitu loh nonton iklan di TV. Apalagi kalau pengen deket-deket puasa, buset itu yang namanya marjan, namanya Coca-Cola, bener-bener ngegoda iman gue buat batal gitu kan. Tapi emang gokil gitu loh. Jadi tuh dia ngebawa biar kita tuh udah loh seserahan. Nanti kalau mau Lebaran bawa Coca-Cola, bawa marjan gitu. Jadi momennya pas gitu loh. Benar. Ada yang harus dikasih ke kerabat, ada yang harus dikasih ke orang tua, harus dikasih ke keluarga. Kadang juga Kongguan tuh juga menjadi ciri khas gitu loh. Gue kalau Lebaran tuh misalkan kagak ada Kongguan di meja, gue kagak mau ke rumah gue, ngambek gue gitu loh. Cuman gue kalau misalkan gue ke rumah keluarga gue nggak bawa Coca-Cola, nggak dikasih amplop, gue kok anjing duitnya kagak ada gitu. Ya udah, jadi ya mau nggak mau simbolis aja gitu loh kita bawa, walaupun itu nggak seberapa harganya, cuman kan kerennya Coca-Cola ngebawa iklan biar kita tuh simbolis ngasih gitu loh. Sengaja harus ngasih. Nah iya, jadi brand di sini sangat berguna ya. Dan gunanya itu adalah memberi kesan pada konsumen. Jadi saat misalkan yang dibilang video tadi, misalkan Lebaran. Nah saat kita Lebaran teringat dengan brand, orang-orang teringat dengan brand kita, misalkan seperti itu, ya kan. Meningkatkan potensi pembeli lagi balik. Nah, sangat berguna. Nah, yang ketiga fungsi branding. Branding mendukung dalam pemasaran dan iklan kita, ya kan. Nah, nyambung nih berarti gue ya. Iya, nyambung sama yang tadi. Nah, dalam hal ini kita tentunya sudah familiar dengan produk yang ada kata Rosso. Bima. Sangat ditonjolkan untuk membuat penontonnya segar, semangat, kuat dan hebat. Apa itu brandnya? Kuku Bima. Benar. Nah,
Brand Kuku Bima ini berhasil membuat sugesti ke target pasarnya dengan mengedepankan pekerja keras, contohnya pekerja bangunan atau atlet. Hal tersebut membuat brand sangat membantu kita dalam mempromosi dengan tambahan pengenalan tentang bisnis tersebut dan pengaruh yang dirasakan calon konsumen langsung. Tapi emang iya sih, emang bener gitu loh. Kayak gue minum Kuku Bima abis olahraga, wah itu kayak rasanya seger banget kok. Apa gue kebawa iklan gitu ya? Iya. Tapi emang jadi kebawa sugesti gitu loh. Nggak bohong gitu loh. Banyak dulu anak buah bokap gue abis kerja lesu-lesu, kalau siang habis makan minum Kuku Bima langsung semangat cuy. Gila aneh kan. Cuman ya mau gimana lagi, emang fungsinya itu gitu kan. Kata Rosso itu jadi ngebuat inget-inget terus. Padahal tuh sebelum ada Kuku Bima iklan itu sumpah anak bokap gue itu kagak ada satupun yang minum Kuku Bima, es teh manis kok gitu. Gara-gara iklan gitu doang. Tapi pas gue rasain emang rasanya ya cuman seger doang gitu loh. Masalah yang lain kalau menurut gue sugesti sih, tapi nggak tahu gitu loh. Bisa jadi kan. Nah, tapi di sini fungsinya brand itu penting juga ya. Karena kalau misalnya kita walaupun pas melakukan pemasaran seperti itu dan iklan seperti itu, tapi tidak ada brand atau nama yang diingat, itu tidak akan masuk ke pemikiran konsumen gitu. Tidak akan teringat gitu tanpa nama Kuku Bima. Iya sih. Masa ntar gue pengen minuman yang kemarin ngomong ke orang-orang, Mbak, minuman yang kemarin dong. Apa gitu? Yang ada aderanya gitu. Kan susah kan. Iya. Jadi mesti ada nama tuh Kuku Bima. Mesti ada brandingnya ya. Nah, oke. Yang keempat nih, yang terakhir, fungsi brand tuh. Branding membuat karyawan merasa bangga. Jika kita melihat aktivitas pelaku ojek online di Jakarta tuh yang terkenal Gojek, ya kan? Gojek. Kita sering melihat mereka dapat berkumpul, bersatu, dan membuat suatu komunitas solidaritas. Hal ini memiliki pengaruh penting kepada karyawan, bahwa dengan brand membuat karyawan merasa bangga dan totalitas dalam bekerja. Jika kita dapat melihat di jalan-jalan, banyak ojek online yang dalam kesusahan atau terlibat dalam kecelakaan, otomatis aksi solidaritas dari rekan ojek online akan berkumpul dan saling bahu-membahu membantu mereka. Iya sih, bener sih. Iya kan. Saat kita memberi brand pada perusahaan atau bisnis kita, tidak hanya memberikan identitas atau jati diri kita, tetapi kita juga menciptakan tempat kerja yang memiliki reputasi bagus dan sangat dihormati. Dengan branding yang kuat, maka kita memiliki kekuatan untuk mendatangkan karyawan yang kuat juga, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari bisnis kita, gitu. Masuk ke akal sih kok. Kayak waktu itu gue juga pernah sih, bener nih yang dikatain Bro Enrico nih kan. Waktu itu gue sempet tuh kok pengen berangkat kuliah. Jadi tuh posisinya kuliah tuh jam 9. Gue berangkat 8.30, setengah jam dong. Ya. Logikanya kalau bisa setengah jam tuh naik motor deket kampus sih nyampe lah. Cuman waktu itu gue telat gara-gara Gojek tuh. Bingung kan, waktu jalan biasanya kagak ada apa-apa. Nah ini tiba-tiba kok ngumpul-ngumpul nih hijau-hijau. Buset lah, ada yang kegeletak gitu kan. Gue liat orang pakai baju hijau. Oh Gojek, gue bilang gitu kan, kecelakaan. Tapi emang salut sih gue sama drivernya, dia sempat ngebantuin dulu gitu. Jadi aura positif untuk menolong, bahu membahu, solidaritas tuh ada gitu loh dari situ. Jadi ya meskipun dia cuman seorang ojek, cuman ya mereka bangga gitu dengan satu situ, dan mereka juga kerjanya sepenuh hati Ini gitu. semua karena brand yang ditampilkan, Gojek ini. Iya, karena Gojek ini gitu. Jadi kayak bukan dari status mereka, tapi mereka tuh bekerja dengan apa ya, leluasa, lebih apa namanya ya, lebih semangat gitu kan, lebih nyaman, aura positifnya kebawa. Jadi kalau misalkan mereka kerja jadi ojek online, kenapa-napa ada yang nolongin gitu, jadi ya ngebawa. Tapi emang kalau untuk di kehidupan bisnis asli lu, apakah ada yang mencirikan dari karyawan itu lu sendiri kok? Oh iya. Jadi kita kan di pabrik ini, karyawan-karyawan itu kita memproduksi satu produk dan satu brand ya. Nah, jadi seandainya ada masalah, mereka tuh sangat gesit lah, sangat berpikir dengan keras, karena mereka tahu brand ini tuh
dijalankan oleh kita bersama. Walaupun mereka bukan muka dari brand ini, mereka tahu saat brand itu besar mereka juga akan merasa bangga. Iya sih, nah bener sih. Coba kalau misalkan nggak ada brand ya kan, produknya mau sebesar apapun juga orang tidak ingat dengan itu ya kan. Ayo bener. Waktu itu mantan gue juga pernah tuh kok, dia pamer pacar barunya, bisa deh putus dari gue langsung post gitu kan, apa namanya cowok barunya, membanggakan. Buset, ternyata bro kerja di Google. Ampun. Cuman gara-gara apa? Brand Google. Jadi ya Google ya. Itu yang ngebawa kalian tuh lebih dilihat orang gitu loh dari brand itu sendiri. Sangat gitu. Berfungsi ya brand untuk meningkatkan kinerja juga bisa bener, juga ya. Tapi ya emang sih kok dalam artian yang dijelasin tadi, branding ini memiliki peranan penting. Jadi untuk terbentuknya aktivitas bisnis itu brand tuh dapat berguna untuk pelaku usaha gitu loh. Nah, jadi kayak banyak gitu lah yang berspekulasi kalau ya udahlah ya gue yang penting dagang, yang penting gue usaha. Cuman deh nggak bisa kalau misalkan siklus lu cuma dagang sama usaha ya gitu-gitu aja. Perlu brand. Nah, perlu brand yang ngebuat itu tuh konstan, itu tuh terus naik gitu loh. Iya benar. Nah di sini kita rekap dulu ya. Oh iya. Nah jadi tadi kalau kita bisa lihat di pertama itu brand menjadikan identitas. Nah identitas yang kita ambil contoh itu adalah Indomie. Di kata Indomie itu ada arti Indonesia. Iya. Indonesia ya kan? Itu menjadi identitas mereka. Nah makanya di brand kita juga saat kita memiliki brand harus ada identitas kita gitu. Menunjukkan identitas perusahaan kita. Itu fungsi utamanya. Fungsi yang kedua tadi membuat konsumen merasa terkesan dan selalu ingat terhadap bisnis kita. Nah, jadi kalau misalkan konsumen berpikir tentang kekeluargaan, tadi karena contohnya Coca-Cola selalu menampilkan kekeluargaan dan sebagainya. Nah, saat ingat tentang lebaran atau kekeluargaan, mereka akan ingat dengan brand kita. Itu gunanya brand. Nah, terus yang ketiga, branding mendukung dalam pemasaran dan iklan kita. Kuku Bima, kalau misalkan Kuku Bima tidak ada brand, cuman pemasaran dan iklan aja, dia juga tidak akan berkembang pesat seperti sampai saat ini. Benar. Karena orang-orang tidak bisa mengingat minuman berenergi yang gitu. Yang enak, yang bagus itu apa gitu. Oke, mereka butuh brand. Walaupun pemasaran dan iklan sebesar apapun, tapi tidak disertai dengan brand tidak akan berefek. Nah, yang paling terakhir tadi yang baru kita jelasin, branding membuat karyawan merasa bangga. Ya, kan? Seperti Gojek tadi kita ambil contohnya. Nah, Gojek itu selalu membuat karyawannya kinerjanya meningkat, saling membantu. Nah, itu sangat berguna branding. Iya Enrico, thank you banget ya buat untuk kesempatan kali ini. Ya kira-kira nextnya mungkin kita ada luangin waktu lagi kali gue ya. Iya. Kayak mungkin sekarang gue sama lo ini masih belajar tentang cara buat brand itu sendiri. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih kita tahapannya yang bener-bener ngebuatnya. Kalau tadi kan istilahnya penjelasan gitu loh. Pengen tahu cara-caranya, step-stepnya, cara pembuatan brand itu kira-kira untuk episode selanjutnya kali gue ngobrol ya. Kita potong sampai di sini. Iya, kita potong sampai di sini dulu karena memang waktunya agak bersinggungan gitu, tidak mencukupi. Jadi ya makasih yang udah denger yang part 2 ya, biar tahu tentang pembuatan brand. Jadi so guys, see you. Goodbye. Thank you ya semua yang udah denger.